Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Geometri Analitik Datar. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah geometri, yaitu Bapak Ajis Muslim MPD. Dan perkenalkan, nama saya Sriwijayanti Saputri dari jurusan Pendidikan Matematika kelas PMTKC 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan pada bab hiperbola, tepatnya pada persamaan hiperbola. Yang pertama ada definisi hiperbola. Hiperbola merupakan bangun datar yang diperoleh dengan mengiris bangun ruang kerucut yang saling bertolak belakang memotong tegak lurus bangun kerucut tersebut, tetapi tidak memotong puncak kerucut. Di mana irisan kerucut adalah irisan bidang dengan kerucut tegak. Bentuk irisan atau penampang bergantung pada posisi bidang terhadap sumbu kerucut. Ditunjukkan pada gambar. Yang pertama ada gambar elips. Untuk gambar yang elips ini, bidang tegak lurus pada sumbu kerucut tetapi mengiris miring. Bisa dilihat bidangnya mengiris miring sumbunya, maka bentuk irisannya berupa elips. Untuk gambar yang kedua, bidang sejajar dengan sumbu kerucut. Bidangnya sejajar dengan sumbu kerucut. Bidang ini akan memotong kerucut 2 kali. Bisa dilihat teman, bidang ini akan memotong kerucut 2 kali. Maka bentuk irisannya berupa hiperbola yang terdiri atas 2 bagian. Untuk yang ketiga, kerucut diiris oleh bidang yang tegak lurus. Ini tegak lurus, maka bentuk irisannya berupa lingkaran. Bisa dilihat. Nah, untuk yang keempat, bidang sejajar dengan salah satu garis pelukis kerucut, maka bentuk irisannya berupa parabola. Selanjutnya ada suatu persamaan. Hiperbola memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu titik pusat, titik fokus, titik puncak, sumbu simetri, sumbu nyata, sumbu imajiner, persamaan direktris, eksentrisitas, dan panjang latus rectum. Suatu hiperbola memiliki nilai persamaan umum. Ini persamaan umumnya AX kuadrat min BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Di sini ada simbol-simbol. Nah, di sini ada keterangan untuk lingkaran yang merah ini titik fokus, ini pusat, dan seterusnya. Di sini ada gambar. Untuk lingkaran yang merah ini merupakan titik fokus. Titik fokusnya yaitu F1 sama dengan min C, 0 dan F2 sama dengan C, 0. Untuk yang lingkaran berwarna kuning ini merupakan titik pusat. Untuk yang berwarna hijau, ini sumbu simetri utama X, dan ini sumbu simetri sekawan Y. Untuk sumbu nyata, yaitu dari A sampai B, yaitu A min A, 0 sampai B A, 0. Untuk garis yang berwarna ungu, ini merupakan sumbu imajiner dari C sampai D, itu C 0, min B dan D 0, B. Untuk yang berwarna toska ini merupakan titik puncak hiperbola.
Yang kedua, saya di sini menjelaskan mengenai persamaan hiperbola, di mana sebelumnya tadi yaitu definisi hiperbola. Suatu persamaan hiperbola memiliki titik pusat yang berbeda, yaitu di O 0,0 dan di titik sembarang P A, B. Nilai persamaan hiperbola dan unsur-unsurnya juga berbeda, yaitu sebagai berikut. Persamaan hiperbola berpusat di O 0,0. Persamaan hiperbola berpusat di O terbagi menjadi dua. Pertama yaitu hiperbola horizontal berpusat di O. Hiperbola horizontal merupakan hiperbola yang titik puncaknya terletak pada X. Persamaannya ini X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini saya tidak menampilkan bagaimana cara menemukan rumus ini. Saya langsung saja ke persamaan umum hiperbola horizontalnya saja. Atau jika diubah dibentuk menjadi seperti ini. Ini dikali silang. Nah, untuk hiperbola vertikal pusat O 0,0 ini merupakan hiperbola yang titik puncaknya terletak pada sumbu Y. Nah, yang sebelumnya yang horizontal terletak pada sumbu X, sedangkan untuk yang vertikal terletak pada sumbu Y. Ini persamaannya Y kuadrat per A kuadrat minus X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Rumusnya hampir sama seperti yang horizontal, tapi bedanya cuma letak Y-nya untuk Y kuadrat untuk hiperbola vertikal sebelah kiri, sedangkan untuk yang horizontal sebelah kanan. Nah, yang kedua ada persamaan hiperbola berpusat di PQ. Persamaan hiperbola di PQ ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, hiperbola horizontal berpusat di PQ. Persamaan hiperbola horizontal berpusat di PQ yaitu ini. Sama seperti sebelumnya, saya tidak menampilkan bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Bisa dilihat X min P kuadrat per A kuadrat minus Y minus Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau dapat diubah menjadi B kuadrat, X min P, dan seterusnya. Yang kedua ada persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di PQ. Ini ada persamaannya Y min Q kuadrat dan seterusnya. Ini hampir sama saja seperti yang horizontal, hanya saja untuk yang Y min Q kuadrat untuk di vertikal sebelah kiri, sedangkan untuk yang horizontal sebelah kanan. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu saya menuliskan hiperbola horizontal pusat O 0,0. Contohnya tentukan persamaan hiperbola jika diketahui kedua titik fokusnya adalah 8,0 dan minus 0 dan 0 serta titik puncaknya adalah 5 dan 0 dan min 5 dan 0. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Diketahui titik fokus hiperbola horizontal C dan 0 sama dengan 8,0, di mana 8 ini sebagai C, dan titik puncak hiperbola horizontal adalah A dan 0. Itu 5 dan 0, maka A sama dengan 5. Yang ditanyakan yaitu tentukan persamaan hiperbola tersebut. Jawab. Nah, kita memakai rumus hiperbola horizontal yang berpusat di O. Ini rumusnya. Nah, ini ada B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, di mana B kuadrat sama dengan, nah kita ini mencari B kuadrat. Nah, C kuadratnya dimasukkan angka 8-nya yang ini, kemudian A-nya dimasukkan, A-nya tadi kan 5 sama dengan 64 untuk 8 kuadrat.
Nah, dikurang 5 kuadrat sama dengan 25, maka 64 dikurang 25 sama dengan 39. Jadi, persamaan hiperbola tersebut adalah x kuadrat per 25 min y kuadrat per 39 sama dengan 12. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu persamaan hiperbola horizontal berpusat di PQ. Contoh, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik pusat 3 dan minus 5, di mana salah satu titik fokusnya 8 dan minus 5, dan salah satu titik puncaknya 7 dan minus 5. Penyelesaian, diketahui titik pusat 3 dan minus 5, titik fokus 8 dan minus 5, dan titik puncak 7 dan minus 5. Ditanya persamaan hiperbola tersebut. Jawab, persamaan yang memenuhi adalah X min P. Ini merupakan rumus persamaan umum hiperbola horizontal yang berpusat di PQ. Nah, berdasarkan koordinat titik yang diketahui tersebut menunjukkan bahwa sumbu nyata hiperbola sejajar dengan sumbu X atau horizontal. Makanya kita menggunakan rumus persamaan yang memenuhi, yaitu hiperbola horizontal yang berpusat di PQ. Selanjutnya yaitu Q kuadrat minus A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini mencari nilai B kuadrat. Q-nya kita masukkan, kita substitusikan Q sama dengan 5, jadinya 5 kuadrat, A-nya 4, maka 4 kuadrat sama dengan B kuadrat. Hasilnya 5 kuadrat, 25, 4 kuadrat 16, maka 25 dikurang 16 sama dengan 9, jadinya 9 sama dengan B kuadrat. Nah, kita hilangkan kuadrat di sini, maka menjadi B sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi, persamaan hiperbola yang terbentuk adalah ini tadi persamaannya, P-nya diganti dengan 3 karena P sama dengan 3. Kemudian Q-nya 5. Di sini diganti. Baru kita jumlahkan, 4 kuadrat sama dengan 16 dan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kemudian kita kali silang, jadinya 9x min 3 kuadrat dikurang y dikurang 5 kuadrat sama dengan 144. Nah, 144 ini didapat dari 16 dikali 9. Nah, terima kasih. Sekian dari pembahasan mengenai hiperbola. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.